Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Suhanda, NPM 20742011104P, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Baik, sesuai dengan perintah dosen pengampu Bapak Ibrahim Bikma Etrisi SHMH, saya akan menjabarkan atau akan menguraikan tentang cybercrime. Tentang apa itu artinya cybercrime, ya, contoh kejahatan cybercrime, kemudian metode, dampak atau ekses yang ditimbulkan oleh cybercrime, kemudian cara penanggulangan cybercrime. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang arti cybercrime. Cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Artinya sebuah bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer, termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Secara umum, pengertian cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Macam-macam cybercrime atau jenis-jenis cybercrime tidak akan saya jelaskan semua, hanya beberapa. Yang pertama, pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil, karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Yang kedua, cyber terrorism. Cyber terrorism merupakan tindak cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyber terrorism kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Yang ketiga, hacking. Jenis cyber berikutnya adalah hacking. Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Yang keempat, carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Hal apa yang dilakukan untuk menanggulangi cybercrime? Yang pertama, tentunya membuat undang-undang. Cara paling elegan agar tindakan cybercrime tidak semakin merajalela adalah dengan membuat peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Penegakan hukum nantinya bakal membuat para pelaku cybercrime berpikir panjang sebelum melakukan tindak kriminal cybercrime. Di Indonesia, aturan mengenai cybercrime saat ini, aturan tentang mengenai cybercrime saat ini menginduk pada Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua, membuat lembaga penanganan khusus. Tentu tidak asing lagi, di Indonesia sendiri memiliki wadah untuk menangani khusus masalah cybercrime yang saat ini ada di Mabes Polri, yaitu Divisi Cybercrime Mabes Polri. Nah, saat ini kita memerlukan lembaga khusus seperti itu untuk menangkal dan menyelidiki potensi terjadi tindak kejahatan di ranah digital. Namun, yang jadi kendala saat ini adalah untuk penyidik atau orang yang berkompeten untuk menangani masalah cybercrime ini bisa dikatakan masih terbatas atau masih terhitung sedikit. Kenapa demikian? Karena untuk sumber daya manusia yang menangani masalah cybercrime ini masih sangat-sangat sedikit. Banyak orang yang lebih mampu untuk melakukan cybercrime daripada untuk menangani permasalahan cybercrime, sehingga ini menjadi atensi dari pimpinan Polri agar masalah cybercrime ini menjadi suatu kekhususan atau menjadi poin penting untuk bagi pimpinan untuk mencari sumber daya manusia yang ahli di bidang cybercrime. Kenapa demikian? Karena di era digital seperti ini, otomatis pelaku kejahatan cybercrime semakin meningkat dan semakin berbagai macam caranya. Oleh sebab itu, pemerintah atau penyidik tidak boleh kalah meskipun satu langkah dengan kemampuan para penjahat cybercrime. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang kasus yang melanggar Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang terjadi di Indonesia. Kenapa saya tidak menjelaskan tentang contoh kasus yang ada di wilayah saya? Karena saat ini kami belum memiliki contoh kasus yang diangkat tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Baik, di sini saya hanya mengambil contoh universal yang ada di Indonesia, yaitu kasus Ahmad Dhani eh, yang diduga melanggar pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronika junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Ia menjadi tersangka dikarenakan di Twitternya ia menuliskan kalimat yang seakan-akan menghina presiden, ya, bukan seakan-akan, namun intinya dia menulis kalimat yang ditujukan untuk menghina presiden. Nah, kemudian pada November 2017 ia resmi ditetapkan jadi tersangka. Pada tanggal 16 April sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 16 April 2018 dan pada Senin 28 Januari 2019 divonis hakim 1,5 tahun penjara. Di sini ada kasus ITE yang menjadi cikal bakal sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronika di Indonesia ini kemudian direvisi lagi, ya, dicarikan formulasi khusus lagi agar lebih spesifik karena dengan hebohnya kasus Prita Mulyasari pada saat itu. Ini untuk contoh kita bersama agar tidak salah penerapan terutama bagi penyidik, yaitu pada kasus Prita Mulyasari. Pada saat itu ia menuliskan sesuatu di pesan elektronik yang tentang keluh kesahnya terhadap sebuah rumah sakit swasta di Indonesia. Pada saat itu dia mengeluhkan tentang penanganan yang dilakukan oleh pegawai rumah sakit dan petugas medis di sana. Artinya dia tidak puas sehingga dia mencurahkan apa yang dia rasa, apa yang dia alami di rumah sakit tersebut ke ke surat elektronik yang kemudian diberikannya kepada kawannya. Kemudian pihak rumah sakit sendiri dengan adanya berita tersebut merasa dirugikan. Namun di sini salahnya penyidik terlalu gegabah, penyidik terlalu dini untuk mengambil keputusan sehingga pada saat itu ditetapkanlah seorang Prita Mulyasari menjadi tersangka. Padahal di sini dia belum tentu apa yang dia muat itu untuk menjatuhkan atau menjelekkan pihak rumah sakit itu sendiri. Di sini perlu ketelitian, perlu kecerdasan, perlu keakuratan penyidik untuk menentukan apakah orang tersebut melanggar undang-undang ITE atau hanya sebatas menceritakan sesuatu yang pada intinya tidak merugikan pihak lain. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang kejahatan cybercrime, ya, macam-macam cybercrime, penanggulangan atau hukum yang digunakan untuk antisipasi cybercrime, masalah yang dihadapi di Indonesia untuk menanggulangi kejahatan cybercrime, kemudian contoh kasus karena di Indonesia mengidu pada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika, dan saya berikan contoh tentang penanganan kasus Undang-Undang ITE itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.